Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk dosen saya Kak Maulita dan semua yang menyaksikan, terima kasih atas perhatiannya. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Akbar dengan NIM 2904099. Dan di video hari ini saya akan bicara tentang publik dalam public relations. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari publik. Menurut John Dewey, publik merupakan suatu unit sosial aktif yang terdiri dari semua pihak yang terlibat mengenai problem bersama yang akan mereka cari solusinya secara bersama. Meskipun kata publik seringkali digunakan untuk menggunakan kata stakeholders, namun keduanya berbeda. Stakeholders dapat dikatakan juga sebagai publik, tapi publik belum tentu stakeholders, atau tidak semua publik adalah stakeholders. Publik di sini merupakan bagian dari masyarakat, baik kecil atau besar, kelompok minoritas maupun mayoritas yang memiliki beberapa kesamaan kepentingan dan tujuan dalam situasi tertentu. Publik adalah sasaran komunikasi suatu organisasi dalam cakupan luas. Jika stakeholders merupakan kelompok orang-orang berkepentingan atau pemegang kepentingan. Stakeholders juga berarti setiap orang yang mempertaruhkan hidupnya pada perusahaan. Kepentingan dan tujuan mereka mempengaruhi perkembangan strategi organisasional di masa yang akan mendatang. Ada juga yang melihat stakeholders sebagai kelompok penekan atau bisa dibilang pressure groups yang diperhitungkan perusahaan. Stakeholders adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan perusahaan tersebut. Jika kita lihat pada klasifikasi publik, stakeholders merupakan bagian kelompok yang ada di dalam publik. Pada umumnya, publik dalam public relations dibagi ke dalam dua garis besar, yaitu public intern dan public extern. Public intern adalah publik yang berada di dalam perusahaan seperti karyawan, manajer, pemegang saham, dan seterusnya. Publik eksternal adalah publik yang ada di luar perusahaan seperti pelanggan, pemerintah, perusahaan mitra, bank, dan supplier. Terus ada publik lainnya juga seperti publik primer. Publik primer adalah publik yang paling penting. Mereka lah yang menentukan hidup matinya perusahaan. Terus ada publik sekunder, publik yang kurang penting. Terus ada publik marginal, publik yang bisa diabaikan. Terus ada publik tradisional. Publik tradisional adalah publik pada saat sekarang sudah berhubungan yang pada saat sekarang sudah berhubungan dengan perusahaan seperti karyawan dan pelanggan. Terus ada publik masa depan. Publik masa depan adalah publik yang di masa depan yang diperkirakan akan menjalin hubungan dengan perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe publik menurut James E. Granick. Yang pertama ada all issue publics, yang ini bersikap aktif terhadap semua isu. Terus ada apathetic publics, ini tidak memperhatikan atau tidak aktif terhadap semua isu. Terus ada single issue publics. Single issue publics adalah mereka yang aktif pada satu atau sejumlah isu terbatas. Publik ini termasuk kelompok pro kehidupan. Terus ada hot issue publics. Hot issue public adalah mereka yang baru aktif setelah semua media mengekspos hampir semua orang dan isu menjadi topik sosial yang diperbincangkan secara luas atau trending topic. Sekian dari saya pembahasan tentang publik dalam public relations. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.